Perjalanan manis skuad Timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia plus babak playoff Olimpiade Paris 2024 udah tuntas dilaksanain. Banyak catatan, banyak apresiasi, banyak cerita manis dan banyak cerita sedih selama perjalanan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia Qatar dan babak playoff Olimpiade Paris 2024. Yuk kita bahas bareng yuk. Kira-kira apa aja nih yang perlu dibenahin dan perlu kita apresiasi dari skuad Garuda Muda. Menurut netizen gimana? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Ini dia pembahasannya. Ya, kalau menurut gue sih, kalau kita lihat perjalanan skuad Timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia sejak penyisihan grup nih, di grup A kita bergabung bersama tuan rumah Qatar, terus juga bersama Yordania, terus yang berikutnya bersama siapa lagi tuh, yang satu lagi tuh bersama Australia. Itu selama perjalanan babak penyisihan grup, bisa gue bilang skuad Garuda Muda ini mentalnya nggak kaleng-kaleng. Di match day pertama babak penyisihan grup A kita lihat lawan Qatar, kita sempat dicurangi wasit, kalah 2-0. Terus Ivar Jenner kena kartu merah yang seharusnya nggak kena kartu merah, ditambah lagi ada penalti juga buat Timnas Indonesia. Biarpun kalah di match day pertama babak penyisihan grup A, tapi kita lihat melawan Australia, ini mental skuad Garuda Muda, biarpun umurnya masih pada muda, ini benar-benar sangat-sangat luar biasa banget. Benar-benar mental baja banget lawan Australia. Kita sempat kena hukuman penalti lagi, tapi alhamdulillahnya Eran Doari bisa nepis penalti Australia dan kita justru di akhir pertandingan bisa menang 1-0 lawan Australia. Kalau kita lihat lawan Australia pada saat itu pertandingan kita digempur habis-habisan dari berbagai arah ataupun berbagai penjuru mata angin, dari tengah, sisi kiri, sisi kanan. Tapi kita lihat dong pertahanan Timnas Indonesia dan daya juang Timnas Indonesia plus mental pemain Timnas Indonesia U23 ditunjukin sangat luar biasa banget pas lawan Australia, dan ujung-ujungnya kita meraih poin sempurna pertama di babak penyisihan grup A Piala Asia pada saat itu tuh. Kita lanjut ke match day ketiga. Di match day ketiga ini menurut gue sih penampilan paling oke dari skuad Garuda Muda U23 di ajang Piala Asia U23 Qatar kemarin nanti kan. Yordania sebagai salah satu kandidat tim favorit yang bakal lolos ke babak perempat final di ajang Piala Asia U23 Qatar. Kita lihat kita lumat habis-habisan 4-1. Yang gue sorot bukan masalah skor akhirnya, tapi gaya bermain Timnas Indonesia ini benar-benar kelihatan banget. Gaya bermainnya udah cita rasa Eropa banget ya kan, main bola-bola pendek, santai megang bola, dan banyak umpan-umpan kunci itu sangat membahayakan barisan pertahanan dari Yordania. Kita lihat aja gol-gol dari Timnas Indonesia, salah satunya contoh gol Witan dan gol Marcelo Ferdinand yang lahir dari proses umpan 1-2 yang sangat-sangat luar biasa banget ya kan. Dan Yordania ini menjadi perbincangan buah bibir manis bagi skuad Garuda Muda pada saat itu ya kan. Dan itu memastikan Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar babak perempat final. Dan di babak perempat final kita ketemu Korea Selatan ya kan, salah satu kandidat terkuat di ajang Piala Asia U23 Qatar kemarin tuh ya kan, lawan Korea Selatan. Ini juga jujur aja ya, gue sangat tidak berekspektasi Indonesia bisa ngimbangin Korea Selatan. Gue malah berpikir kita nggak kebobolan banyak aja udah bagus banget ya kan, dan hasilnya sangat luar biasa banget. Skuad Garuda Muda sangat-sangat merepotkan Korea Selatan sepanjang pertandingan, 2 kali 45 menit, babak extra time plus babak adu penalti. Ini skuad Garuda Muda benar-benar menunjukkan kemajuan yang sangat luar biasa. Mentalnya yang udah ditempa sama Sinteyong ini berbuah manis pas babak perempat final. Biarpun kita sempat hampir kena comeback sama Korea Selatan dan berujung 2-2 di waktu normal, lanjut ke babak extra time dan diadu penalti. Ini benar-benar mental skuad Garuda Muda benar-benar, kalau gue bilang patut diacungi 4 jempol. Karena apa? Karena kita lihat situasi babak adu penalti kan, di Justin Hapner sebagai pemenang kelima sempat tendangan ditepis, tapi untungnya kiper Korea pada saat itu kakinya udah keluar garis dua-duanya, sehingga penalti Justin Hapner diulang. Dan kelihatan mental dari Justin Hapner pada saat itu benar-benar sangat-sangat luar biasa banget. Penendang terakhir, penentuan, dan untungnya dia bisa bikin gol pada saat itu tuh pas babak adu penalti. Dan ujung-ujungnya kita lihat dong, Indonesia berakhir menang lawan Korea Selatan dan kita melaju ke babak semifinal. Dan di babak semifinal ketemu Uzbekistan. Ini benar-benar banget nih ujian menurutnya ujian besar bagi skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia U23 Qatar kemarin tuh ya kan. Main pressing tinggi, luar biasa banget tuh pressingnya, gila-gilaan tuh Uzbekistan. Kita ditekan habis-habisan, duo midfielder kita, duo DM kita
si siapa namanya, Nathan Chon dan Ivar Yener tuh benar-benar dibikin mati kutu, nggak leluasa pergerakannya sepanjang pertandingan ya. Alhasil kita lihat kita sulit mengkreasi peluang pas lawan Uzbekistan, biarpun kita ada satu gol yang dianulir sama wasit karena saat itu penyerang Indonesia Ramadan Sananta dianggap sudah offside duluan, sehingga gol Ferrari dibatalkan alias dianulir. Yang menurut gue sih salah satu ujian mental skuad Garuda Muda di situ teruji banget tuh ya kan. Memang agak sedikit drop, tapi secara overall pertandingan ditambah lagi kartu merah Rizky Ridho, ya gue masih angkat topi buat perjuangan skuad Garuda Muda. Biarpun gagal di babak semifinal, tapi seenggaknya ingat targetnya tetapin sampai SSI kan, cuma masuk ke babak perempat final udah lolos. Sintayong semifinal udah lolos. Biarpun kita kalah dan gagal masuk final, tapi dengan daya juang hasil yang diraih sama skuad Garuda Muda plus gaya permainan timnas Indonesia U23 itu benar gua angkat topi banget tuh buat para skuad timnas Indonesia U23 pada Piala Asia kemarin tuh ya kan. Dan di babak perebutan tempat ketiga ya, yang merebutkan tiket untuk lolos ke Olimpiade tanpa masuk ke babak playoff lawan Irak, ini juga gua agak sedikit kecewa dengan beberapa keputusan wasit. Tapi ya secara permainan kita tampil oke pas lawan Irak. Ini membuktikan kita bisa bangkit biarpun lawan Uzbekistan mental kita agak sedikit drop, tapi pas lawan Irak kita tunjukin kita punya mental yang cukup kuat untuk menghadapi situasi-situasi krusial di ajang turnamen sebesar Piala Asia U23 Qatar kemarin tuh ya kan. Biarpun kita berujung kalah, tapi seenggaknya kita udah nunjukin perlawanan yang sangat luar biasa. Nah, ini pertandingan terakhir pasca Piala Asia untuk memperebutkan tiket terakhir Olimpiade Paris 2024 lewat jalur babak playoff lawan Guinea ataupun Guinea secara tulisan ya kan. Ini juga menjadi perbincangan yang sangat luar biasa banget. Secara keseluruhan pertandingan kita sangat-sangat bisa mengimbangi Guinea. Biarpun Guinea ada mantan pemain Barcelona tuh Moriba yang katanya pernah main Lionel Messi, nggak kelihatan lawan Indonesia. Ivar Yener bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik untuk meminimalisir ruang gerak dari Moriba. Ujung-ujung Moriba apa? Bisa bikin golnya cuma lewat titik putih juga. Penalti goib kalau kata netizen tuh ya kan. Karena apa? Karena seharusnya penalti itu. Kalau emang dianggap pelanggaran, Witan pun itu nyenggol main Guinea pada saat itu di luar kotak penalti jelas banget. Dan anehnya lagi pada saat itu pertandingan nggak ada VAR ya kan. Ditambah lagi kita kena penalti lagi tuh. Dewangga slidingnya di kotak penalti dianggap itu pelanggaran, padahal sih kelihatan banget bersih banget slidingnya, bola yang kena ya kan. Tapi emang dasar main Guinea aja tuh jago acting ya. Tapi secara keseluruhan pas lawan Guinea pada saat itu ya gue sih sangat-sangat apresiasi ya, biarpun masih banyak kekurangan dari segi permainan, tapi dari segi mental bertanding, gaya bermain itu kita biarpun di awal pertandingan lawan Guinea sempat agak sedikit gugup ya kan, tapi setelah babak kedua awal babak kedua sampai dengan selesai pertandingan kita kembali nunjukin jati diri permainan timnas Indonesia nih. Biarpun nggak sepenuhnya full kayak lawan Yordania gaya bermainnya, tapi seenggaknya kita di babak kedua sering repotin barisan pertahanan dari Guinea ya kan. Biarpun pas penalti kedua Sintayong kena kartu merah, karena apa? Jelas banget itu, jelas keputusan wasit merugikan timnas Indonesia.